warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dinda Diana Fitri dengan NIM 182101775. Saya akan melakukan KKN di Desa Ciharasas siklus 2. Nah, untuk siklus 2 kali ini kita akan melakukan wawancara dengan dua narasumber. Dua narasumber tersebut yang pertama adalah guru dari MTS Nurul Hatta dan yang kedua adalah guru dari SDN Sukabetah. Ayo kita datangi kedua narasumber tersebut. Di narasumber pertama, dan narasumber pertama kita ini bernama Ibu Novi Nurizbaini. Selamat siang Ibu Novi. Selamat siang Ibu Dinda. Ibu Novi, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan tersebut mohon dijawab dengan baik oleh Ibu Novi. Ibu Novi mulai mengajar sejak kapan ya? Saya mulai mengajar pada tahun 2017, itu juga ketika saya sedang kuliah semester 2. Ibu Novi sekarang mengajar di kelas berapa dan mengajarnya di mana? Saat ini saya mengajar di kelas 7 dan kelas 9 di MTS Nurul Hatta, Sukaweni. Di masa pandemi ini langkah apa yang Ibu lakukan sebelum berlangsungnya pembelajaran? Membuat perencanaan pembelajaran yang dibuat sesuai dengan tujuan pembelajaran dan disesuaikan dengan ketersediaan waktu. Apakah langkah yang sudah Ibu buat tersebut dapat terrealisasikan dengan baik kepada siswa saat pembelajaran? Sejauh ini rencana tersebut dapat terrealisasikan dengan baik kepada siswa, namun kembali lagi kepada siswanya. Bagaimanakah tanggapan siswa setelah menerima pembimbingan atau pembelajaran dari Ibu? Tanggapan siswa cukup baik dalam pembelajaran ini. Jadi setelah pembelajaran dilakukan, siswa langsung mengumpulkan tugas yang telah saya berikan. Bagaimana cara Ibu memotivasi siswa selama pembimbingan dari Ibu atau selama pembelajaran dari Ibu tersebut? Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan hambatannya ketika belajar dan memberikan penguatan kepada siswa bahwa ia mampu mengatasi hambatan tersebut. Saat ini sistem belajar seperti apa yang dilaksanakan oleh sekolah terutama dalam pembelajaran Ibu sendiri? Sistem belajar yang dilaksanakan di sekolah selama pandemi adalah daring dan luring. Adakah kendala yang Ibu hadapi selama pembelajaran tersebut? Kendala yang dihadapi ketika belajar itu seperti siswa kurang memahami atau tidak mengumpulkan tugas, atau juga siswa yang kurang aktif, jadi tidak bertanya gitu meski dia tidak mengerti. Adakah keluhan yang Ibu terima dari orang tua siswa mengingat kondisi belajar siswa selama masa pandemi ini? Keluhan dari beberapa orang tua siswa yaitu tidak memiliki handphone dan masalah biaya kuota, juga konsentrasi anak yang jadi berkurang. Orang tua mengeluh karena anaknya terlalu banyak main dan sulit untuk mengerjakan tugas dan juga sering malas-malasan. Di akhir pembelajaran, hal apa yang Ibu lakukan guna menguatkan materi pembelajaran yang telah Ibu sampaikan? Mengulang kembali poin-poin penting dalam materi pembelajaran yang telah disampaikan. Lalu bagaimana cara Ibu menyikapi siswa yang sakit atau izin agar mereka yang sakit dan juga izin tersebut dapat mendapatkan nilai seperti siswa lainnya? Memberikan kesempatan kepada siswa yang sakit atau izin untuk mengumpulkan tugasnya ketika dia telah sembuh. Oke, nah mungkin cukup sekian ya pertanyaan dari saya Ibu Novi. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari saya. Apakah ada pesan atau pesan dari Ibu Novi Nurizbaini ini untuk saya pribadi atau kepada pemirsa? Tidak ada. Pesannya untuk semua yang ada di rumah, jaga kesehatan dengan patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa pakai masker.
Oke, terima kasih Bu Novi. Dadah. Nah, sekarang saya sedang berada di narasumber yang kedua. Narasumber yang kedua ini bernama Ibu siapa? Ibu Lia Nurwiyanti. Oke, Ibu Lia, selamat pagi. Selamat pagi. Nah, Ibu Lia, saat ini saya akan mewawancara Ibu Lia, akan mengajukan beberapa pertanyaan. Ibu Lia mohon untuk menjawab ya. Silakan. Sejak kapan Ibu mulai mengajar di sekolah ini? Sejak tahun 2010. Lalu, di manakah ini sekolah berada dan namanya apa? Saya mengajar ada di SDN Sukarta, tepatnya Desa Cirasas, Kecamatan Cipete. Merupakan ini ya, alumni dari IKIP. Alhamdulillah. Iya betul. Kita satu alma mater. Cuma saya sudah alumni. Nah, di masa pandemi ini, Ibu bagaimanakah langkah yang Ibu lakukan sebelum melakukan pembelajaran? Langkah yang saya lakukan, yang pertama-tama tentunya kita harus menyiapkan RPP ya sebelum mengajar, walaupun online. Kita harus menyiapkan RPP, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran. Setelah itu disiapkan medianya apa yang mau dipakai, kemudian sumber belajarnya harus jelas, dan materi yang disampaikan juga harus disesuaikan dengan kondisi yang sedang berlangsung sekarang. Kan peraturannya berubah menjadi memuat tentang RPP yang dikaitkan dengan COVID-19. Jadi materi yang diberikan juga tidak mencakup keseluruhan materi yang biasa diberikan kepada siswa saat berada di sekolah. Jadi materinya itu dipangkas seminimalis mungkin, tapi materinya bisa tersampaikan dengan baik kepada siswa menggunakan RPP yang dikaitkan dengan RPP COVID-19. Gitu. Lalu, apakah langkah-langkah tersebut dapat terrealisasikan dengan baik selama pembelajaran? Kalau merujuk pada RPP-nya, langkah-langkah itu tersampaikan semuanya kepada siswa. Cuma kembali lagi kepada kita, feedback dari anak itu bagaimana, karena kondisi saat ini ya seperti itulah, belajar online tidak seefektif belajar tatap muka di sekolah. Lalu, bagaimanakah tanggapan dari siswa setelah menerima pembelajaran dari Ibu tersebut? Tanggapannya mereka senang. Awal mereka senang ya, karena mungkin ini pengalaman yang bukan pertama lagi untuk mereka, karena mereka udah terbiasa karena sudah lebih dari setahun belajar online di rumah. Tapi ada siswa juga yang jenuh, jadi mereka tuh kadang menanyakan, Ibu kapan sekolah lagi, kapan belajar lagi di kelas, seperti itu. Jadi tanggapannya ya mereka belajar, ada yang senang, satu sisi mereka juga jenuh dengan pembelajaran online di rumah. Oke, kan tadi Ibu menyinggung ya tentang jenuh. Ya, Bagaimanakah motivasi Ibu untuk membuat siswa tersebut giat untuk belajar? motivasi yang saya berikan biasanya saya memberikan semangat di awal, karena sambil siswa itu supaya bisa semangat dalam pembelajaran, misalnya dengan memberikan dongeng atau cerita. Biasanya kan diberikan link YouTube gitu ya, link YouTube. Jadi mereka diberikan dulu stimulasi arahan supaya rasa penasarannya tuh muncul gitu. Setelah mereka termotivasi, Ibu sekarang kita akan belajar apa, coba sebelum belajar lihat dulu video ini. Nah, video ini yang di YouTube ini berkaitan dengan materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Setelah mereka bertanya, setelah motivasinya ada, mereka pasti semangat untuk mengetahui materi yang akan kita ajarkan. Kemudian saat pembelajaran kita juga memberikan reward atau penghargaan, misalkan berupa hadiah. Hadiahnya tidak usah yang mahal ya, bisa berupa pensil, buku, ataupun alat tulis yang lainnya ya, yang terjangkau. Nah, nanti saat ada event atau waktu jarum jum, nah kita berikan kepada siswa yang semangat untuk melakukan pembelajaran online. Saat ini sistem belajar seperti apa sih yang dilakukan oleh sekolah dalam pembelajaran? Sistemnya ada daring, ada juga luring. Kalau untuk daring, sekolah saya di sini ya di SDN Sukaberta ini, daringnya ya dibuat grup per kelas, itu dari kelas 1 sampai kelas 6 ada
grup WA-nya khusus. Jadi grup itu dikhususkan untuk pembelajaran online. Kemudian luringnya disebar modul pembelajaran. Jadi modul pembelajaran ini diambil oleh kurir. Jadi setiap siswa itu membuat kelompok pembelajaran. Jadi setiap minggu itu ada kurir yang datang ke sekolah untuk mengambil modul pembelajaran. Kemudian setelah selesai pada pertemuan berikutnya, setelah selesai 1 minggu, nanti diambil lagi pembelajaran yang baru. Itu untuk memfasilitasi, kadang ada siswa yang tidak punya HP Android seperti itu. Ya. Jadi kombinasi antara daring dan luring. Lalu adakah kendala yang Ibu hadapi selama berlangsungnya pembelajaran tersebut? Kalau untuk kendala pasti banyak. Banyak ya kalau untuk kendala. Yang pertama, kendalanya itu ada yang tidak punya HP Android semua. Kemudian kuota jaringan. Kebetulan kan di sini daerah pedesaan, jadi jaringan juga kadang terkendala, dan ada juga siswa yang istilahnya susah diajak untuk belajar. Kadang dia tidak mau belajar, kenapa harus belajar dari rumah terus? Inginnya kan belajar di sekolah, tapi ya sebisa mungkin kendala-kendala itu dihilangkan untuk bisa menyampaikan materi kepada siswa, seperti itu. Lalu apakah orang tua memiliki keluhan gitu kepada Ibu? Kalau keluhan sih ada ya, banyak mungkin. Ada beberapa. Cuman yang seringnya ya orang tua itu merasakan jenuh. Yang pertama itu jenuh, anak terus-terusan belajar dari rumah. Kadang kan tidak semua anak bisa langsung paham akan materi yang kita sampaikan. Kemudian keterbatasan orang tua juga, karena ada orang tua yang stay di rumah tiap hari, ada yang bekerja di pabrik atau bagaimana. Kadang anak itu kalau dua-duanya orang tuanya, ayahnya, ibunya bekerja, tugas itu jadi terbengkalai. Ada yang menitipkan kepada saudaranya, ya seperti itulah. Suka duka belajar online. Keluhan orang tua itu banyak. Satunya jenuh, ada terkendala kuota jaringan, tidak punya HP, anaknya yang susah diatur untuk belajar, seperti itu. Di akhir pembelajaran, hal apa sih yang Ibu lakukan guna membuat materi yang Ibu sampaikan tersebut dapat diterima oleh siswa? Di akhir pembelajaran biasanya saya melakukan refleksi ini berupa tanya jawab kepada siswa. Kadang ada siswa yang belum bisa, saya ini aja tanya di grup, siapa yang belum tahu, yang belum paham tentang materi yang diberikan Ibu barusan. Jadi saya langsung melakukan video call kepada anak, atau ketika dilakukan jaring itu kita bahas lagi materi yang belum mereka paham. Kemudian nanti di akhir ada kuis berupa Google Form. Nah, di situ kita bisa lihat sejauh mana kemampuan anak setelah kita melakukan pembelajaran. Oke. Lalu jika ada yang sakit dan juga izin, apa yang Ibu lakukan untuk menyikapi hal tersebut agar si anak tersebut dapat mendapatkan nilai yang sama seperti anak-anak lainnya? Kalau untuk sakit itu beda lagi ya. Jadi kalau anak sakit, materi pada hari itu saya tandai. Kadang kalau orang tuanya paham, mereka itu bisa menanyakan, Bu, ketika anak saya sakit, ketika anak saya izin, saya minta tugasnya. Atau kadang saya mengingatkan, silakan yang belum mengumpulkan tugas ketika sakit ataupun izin bisa menyusul. Jadi untuk memaksimalkan nilai mereka supaya sama dengan orang lain, ya seperti itu. Jadi diberikan lagi tugas yang sama, tapi ketika anaknya sudah sembuh atau ketika anaknya sudah bisa melakukan tugas. Cukup sekian untuk pertanyaannya ya Bu. Lalu apakah Ibu memiliki pesan atau pesan yang mau Ibu sampaikan kepada saya atau baik kepada pemirsa gitu? Silakan. Kalau untuk kesan, alhamdulillah terima kasih kepada Dinda yang sudah mempercayai saya untuk menjadi narasumber, walaupun dengan keterbatasan saya merasa terhormat bisa diberikan narasumber untuk konservasi dari Dinda. Pesannya untuk Dinda, semoga kuliahnya berlangsung dengan lancar, semoga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan setiap tahapan dalam perkuliahannya sehingga bisa mencapai gelar sarjananya nanti. Amin. Kalau pesan untuk pembelajaran daring, saya sendiri sebenarnya sudah merasa jenuh ya.
untuk pembelajaran dari ini. Tapi bagaimana kita bisa mengupayakan yang terbaik untuk siswa dalam kondisi orang tua yang jenuh, siswa yang jenuh, kita pun sendiri jenuh istilahnya dalam pembelajaran dari ini. Tapi kita harus bisa mengoptimalkan kemampuan yang ada pada diri kita dengan mengikuti peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan. Jadi walaupun dalam kondisi pandemi, kita sebagai guru kalau ada kata jenuh, ada bosan, tapi harus tetap berusaha menjadi guru yang terbaik untuk siswa kita. Dan untuk anak-anak yang belajar daring juga harus selalu semangat dan menjaga kesehatan dari rumah. Orang tuanya juga harus bisa saling kerjasama, ada kerjasama antara siswa, guru, dan orang tua juga, supaya pembelajaran ini bisa optimal. Dan kita harus berdoa kepada Allah, jangan berhenti berdoa agar COVID ini segera berhenti, segera berlalu, supaya sekolah juga bisa aktif kembali. Terima kasih Ibu atas waktu sama-sama. Jadi, kesimpulan dari KKN siklus 2 kali ini adalah adanya kesinambungan antara KKN siklus 1 dan juga KKN siklus 2, yakni di KKN siklus 1 orang tua mengeluhkan adanya kesulitan dalam mendampingi anak belajar, dan di KKN kedua kali ini saya bertanya kepada kedua narasumber, adakah kendala atau keluhan dari orang tua mengingat pandemi kali ini pembelajaran secara daring. Maka kedua narasumber sama-sama menjawab adanya kesulitan dari orang tua dalam mendampingi anaknya belajar, yakni malasnya anak dalam belajar, kemudian bermainnya anak dalam belajar, kemudian juga ketidakseriusan anak di dalam belajar. Ada pula keluhan dari orang tua yang tidak memiliki kuota dan juga keluhan yang tidak memiliki HP. Namun, dari kedua narasumber, mereka menjawab bahwa harus atau sebisa mungkin untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Nah, mungkin cukup sekian video KKN siklus 2 kali ini. Nantikan untuk video KKN selanjutnya ya, siklus 3. Jangan lupa like, subscribe, and share. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.